Kali ini kita bahas terkait politik bukan cuma pemilihan umum. Setiap kali kata politik disebut, banyak orang langsung mengaitkannya dengan pemilu, partai, dan perebutan kekuasaan. Padahal politik tidak berhenti di bilik suara saja. Ia ada di setiap keputusan publik, dari mulai harga beras, subsidi BBM, kurikulum pendidikan, sampai izin tambang di kampung kita. Menurut survei Indikator Politik Indonesia 2024, lebih dari 60% anak muda menganggap politik itu kotor dan tidak relevan dengan hidup mereka. Fenomena ini disebut dengan political disengagement. Generasi muda menjauh dari politik karena kecewa atau muak dengan praktik elit. Tapi justru karena ketidakterlibatan itulah keputusan publik akhirnya didominasi oleh mereka yang berorientasi pada kekuasaan, bukan pada kepentingan rakyat. Jadi kalau kita ingin hidup yang lebih baik, pertanyaannya bukan kapan pemilu berikutnya, tapi apa yang kita lakukan di antara dua pemilu. Secara sederhananya, politik berasal dari kata Yunani, polis, yang berarti kota atau komunitas warga. Dalam makna aslinya, politik adalah seni mengelola kehidupan bersama agar adil, tertib, dan sejahtera. Aristoteles bahkan menyebut manusia sebagai zoon politikon, makhluk yang berpolitik, karena kita selalu hidup dalam hubungan sosial yang saling memengaruhi. Dalam konteks modern, Harold Laswell mengatakan politik sebagai who get what, when, and how. Siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana caranya. Artinya, politik adalah tentang pembagian sumber daya kekuasaan, uang, kesempatan, dan kebijakan. Kalau begitu, bukankah semua orang sedang terlibat dalam politik, sadar atau tidak? Ketika kita memperjuangkan pendidikan gratis, menolak pencemaran lingkungan, atau menuntut transparansi anggaran, kita sedang berpolitik. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran dan keberpihakan. Masalahnya, banyak warga hari ini hanya melihat politik dari permukaan, kampanye, baligo, dan janji-janji manis. Padahal inti dari politik adalah kebijakan publik dan distribusi keadilan. Pemilu hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya ada proses panjang, perumusan undang-undang, perencanaan anggaran, advokasi publik, dan partisipasi warga. Menurut teori demokrasi partisipatoris Carol Feynman di tahun 70, demokrasi yang sehat bukan hanya memberi hak suara, tapi juga ruang untuk warga terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Tanpa partisipasi, politik hanya jadi ritual 5 tahunan tanpa ruh perubahan. Pada kesimpulannya, politik bukan sekedar urusan elit. Ia adalah ruang hidup kita semua. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu tidak terlepas dari politik. Masalah sampah yang menumpuk, harga sembako yang naik, atau layanan publik lambat, semua adalah hasil dari keputusan politik. Maka apatis terhadap politik sama saja membiarkan orang lain menentukan hidup kita. Sebagaimana kata Nelson Mandela mengatakan bahwa politik adalah senjata yang bisa digunakan untuk mengubah dunia, tergantung siapa yang memegangnya. Jadi, kalau kita ingin perubahan nyata, jadilah warga yang sadar politik. Bukan fanatik pada tokoh, tapi kritis pada sistem. Karena politik bukan cuma soal pemilu, tapi tentang bagaimana kita bersama mengatur arah kehidupan bangsa ini. Maka dari itu kita terus semangat, apapun persoalannya, optimisme harus mengalahkan realitas. Sekian dan terima kasih.